Intelligence is what sets us apart as humans. As we evolve, technology advances with us, offering new opportunities. But taking advantage of these opportunities can be a challenge. There's a larger transformation at play. The next era of computing will be defined by intelligent enterprises. Lead or follow, adapt or risk getting left behind. Organizations need to cut through the hype and be more useful and efficient to be an intelligent enterprise, to make the world run better, using emerging technologies so people can focus on higher value outcomes. We call it augmented humanity. Putting all the pieces of the puzzle together, doing more with less, empowering people to focus on meaningful work, delivering best-in-class, proactive customer experience, finding new opportunities and ways to thrive, innovating. How? With an intelligent suite for automated business processes, a digital platform for data orchestration and applications integration, and intelligent technologies to detect patterns, predict outcomes, and suggest actions. Gain visibility, focus, and agility. Improve people's lives. All the pieces of the puzzle coming together, working as one. That's the intelligent enterprise. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Perkenalkan, nama saya dengan Ernita. Hari ini saya mewakili PT Sosius Indonesia dan juga SAP mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk bisa hadir pada acara webinar kami hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan coba memberikan sedikit informasi mengenai PT Sosius Indonesia itu sendiri, karena mungkin ada beberapa peserta hari ini belum familiar dengan perusahaan kami. PT Sosius Indonesia sendiri adalah penyedia layanan solusi bisnis berbasis IT di Indonesia. Sosius sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari PT Metro Data Elektronik, dan saat ini Sosius memegang status sebagai Platinum Partner dari SAP, yang adalah status tertinggi yang diberikan oleh SAP berdasarkan dari kapasitas kami sebagai partner. Sosius juga merupakan bagian dari United VARs, yaitu aliansi global terbesar untuk SAP partner di seluruh dunia, yang dengan bergabung di aliansi United VARs ini memungkinkan kami untuk bisa bekerja sama dengan berbagai partner SAP lain di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai portfolio bisnis kami, Anda bisa langsung mengunjungi website kami di www.sosius.co.id, di mana Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi yang menarik lain mengenai solusi bisnis dan juga penawaran menarik dari solusi yang kami miliki. Dan berikutnya adalah agenda webinar kita di pagi hari ini. Kami akan berbagi informasi tentang beragam tantangan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan yang bergerak di area CPG industry. Dan pastinya kami juga akan memberikan informasi dan juga masukan bagaimana kami bisa membantu mengatasi berbagai tantangan tersebut dengan solusi bisnis dari kami. Sesi hari ini akan dibawakan oleh dua pembicara, yaitu Bapak Pramudia Bondan Irawan yang akan membawakan sesi Intelligent Enterprise with Cloud Economic, dan lalu akan dilanjutkan dengan Bapak Freddy Halim yang akan membawakan mengenai Maximizing Supply Chain Agility in IBP, with IBP. Lalu selanjutnya saya ingin informasikan apabila ada pertanyaan yang sehubungan dengan presentasi yang sedang dibawakan, mohon Bapak dan Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah tampilan layar presentasi seperti yang saya tunjukkan saat ini. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu selama sesi berlangsung. Dan apabila masih ada waktu yang tersisa setelah presentasi selesai dibawakan, kami juga akan membawakan sesi live Q&A untuk menjawab pertanyaan yang mungkin masih belum sempat terjawab dari Q&A box tersebut. Dan selanjutnya, di akhir acara kami juga akan memberikan online feedback form yang linknya akan kembali kami share di akhir sesi nanti. Kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi online feedback form tersebut.
yang nantinya akan berfungsi sebagai referensi kami untuk lebih lanjut mengetahui langkah-langkah yang bisa kami lakukan untuk membantu perusahaan Anda untuk lebih memahami solusi yang kami bawakan hari ini. Gitu. Dan kami juga akan memberikan electronic voucher untuk Bapak dan Ibu yang telah mengisi feedback form tersebut. Sesi webinar hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pramudia Bondan sebagai Solution Architect di Socius, dan beliau adalah subject matter expert kami, terutama untuk solusi bisnis dalam industri manufacturing CPG. Beliau akan membawakan presentasi mengenai Intelligent Enterprise for CPG Companies. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi dari Bapak Freddy Halim selaku Consulting Manager di Socius, dan beliau akan membawakan topik tentang how to maximize supply chain agility with IBP. Beliau adalah juga expert kami di dalam solusi untuk supply chain. Baik, demikian adalah sedikit welcome address dari saya. Webinar akan langsung kita mulai saja, dan sesi pertama akan dibawakan oleh Bapak Pramudia Bondan. Namun sebelum sesinya dimulai, kami akan memutarkan video tentang solusi Fast CPG yang sudah kami buat secara spesifik untuk industri CPG. Dalam video ini, Bapak Ibu bisa melihat visualisasinya bagaimana sistem Fast CPG ini bisa membantu bisnis Bapak dan Ibu untuk menjadi lebih baik lagi. Silakan diputarkan videonya. Are you a fast-moving consumer goods company who wants to run faster yet feels challenged to manage it all in the most cost-efficient way? To win in today's demanding market, we need to translate these challenges into growth opportunities. In a consumer-driven digital economy, where the trend and need of the customers can change in a flash, and to face the upcoming Industry 4.0 challenges where automation and data exchanges play a big part in manufacturing technologies, it is critical to engage customers and maximize new opportunities by identifying and delivering value where and when needed. Speed and efficiency is the key. Unfortunately, responding effectively is impossible if you have a disconnected and disintegrated system between marketing, R&D, sales, and supply chain. In the absence of coordinated, integrated systems and processes, consumer products companies struggle to serve customers effectively. Solcius is a member of United VARs, which is an SAP Platinum partner. We truly understand the challenges you're facing. That's why we offer our SAP-based solution. SAP Fast CPG, a pre-configured system specifically designed for the CPG industry, based on our years of experience in helping CPG companies. A fully integrated system for all key business processes to ensure your fast-moving consumer goods company runs efficiently and effectively, which will in turn increase your company's profit. With SAP Fast CPG, every department is connected to a system where everyone can easily access the data at a central location. So your company will have clear financial visibility in terms of budget spending, from planning, operation to distribution. Enjoy the flexibility and scalability to win deals from tight market conditions and pressured requirements in the CPG industry. Your company can also analyze profitability and revenues through parameter-driven charts and reports to define strategies to improve your company's growth. What makes SAP Fast CPG the best choice for your business? SAP Fast CPG delivers proven solutions by adapting industry best practices, delivering proven business expertise to enhance competitiveness, activate implementation methodology and accelerators to optimize business processes, and ensure a healthy return on your investment. Fast implementation to reduce time and cost is made possible with clearly defined scopes and timeframes, pre-configured end-to-end business scenarios, predefined implementation, and fixed prices. Using our world-class ERP solution and state-of-the-art technology, all supported in a mobile platform with SAP Fiori, and access to all data anywhere, everywhere, online,
Good reference sites in fast-moving consumer goods industry makes SAP Fast CPG a reliable, safe investment for your company. With the right technology and systems, you have a stronger chance to grow and win the competition in the fast-moving market. Empowering your enterprise in the digital transformation world with SAP Fast CPG. Solcius. We help companies run better. Baik, Pak Bondan, kepada Pak Bondan kami persilahkan untuk memulai sesinya, Pak. Oke, selamat pagi, tes suara. Semoga sudah terdengar. Ya, jelas, Pak. Oke, saya izin share screen. Tolong confirm kalau sudah kelihatan screen-nya. Ya, sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya. Oke, makasih Ernita. Iya. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bondan sebagai Pre-Sales Consultant dari PT Solcius Indonesia. Di sesi kali ini kami ingin membawakan topik Becoming an Intelligent Enterprise with Cloud Economic, sekaligus memperkenalkan Fast CPG Cloud sebagai partner package solution yang sudah disertifikasi oleh SAP. Baik, mari kita mulai dulu dengan memahami situasi yang sering dihadapi oleh consumer product company, yaitu antara lain ya, kita menghadapi kompetisi yang semakin ketat, ya. Contohnya misalnya dari kompetisi harga, persaingan, service, kualitas, dan juga speed to market. Ya. Kemudian tantangan dengan banyaknya perusahaan global yang masuk ke pasar lokal, tapi sekaligus ini menjadikan kesempatan buat perusahaan lokal untuk menjadi perusahaan global. Kemudian retailer yang juga semakin demanding ya Bapak Ibu, contohnya misalnya mereka akan semakin meminta requirement yang tinggi dari sisi food safety misalnya, compliance, traceability, shelf life, dan juga jangkauan distribusi. Dan ujungnya kita juga akan berhadapan dengan konsumer yang semakin dinamis, yang trennya bisa berubah dengan cepat. Nah, dengan challenges yang dihadapi oleh consumer product industry tersebut, SAP mengadres dengan Intelligent Enterprise Product Applications. Ya, pertama, apa sih yang dimaksud dengan Intelligent Enterprise? Ya, Intelligent Enterprise adalah perusahaan yang memiliki kemampuan menganalisa apa yang sedang terjadi di dalam perusahaannya dan memiliki fasilitas untuk melakukan improvement kondisi di perusahaannya. Sehingga kita bisa terus menganalisa dan beradaptasi di tengah kompetisi yang sangat cepat. Nah, pilar yang disediakan di SAP adalah pertama adalah ERP itu sendiri, di mana di sini Intelligent Suite yang produknya adalah SAP S/4HANA. Kemudian juga ada pilar Experience Management, sehingga company bisa memanfaatkan experience, di mana share pengalaman dari internal, baik dari perusahaan yang di dalam, dari employee yang ada di dalam perusahaan, juga dari external customer untuk menjadi continuous improvement ke depannya. Dan juga Intelligent Enterprise adalah perusahaan yang mampu untuk berkolaborasi, tidak hanya secara internal, tetapi juga secara eksternal ya. Dengan pilar SAP Business Network, perusahaan intelijen bukan hanya perusahaan yang terintegrasi antar departemen dalam perusahaan, tetapi Intelligent Enterprise adalah perusahaan yang bisa melakukan kolaborasi dengan bisnis partnernya pada saat misalnya mencari supplier, kemudian menjual produknya dan services ke customer-customernya. Dan agar sebuah perusahaan bisa terus beroperasi dan berkembang, dia perlu sebuah sistem yang bisa memprovide kerjasama yang dinamis, mengembangkan alternatif dari sisi sourcing, baik dari sisi material, jasa, logistik, sampai kita melakukan produk dan memperluas jangkauan produksi. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di seluruh dunia sekarang trennya adalah business network ya, atau mungkin di kehidupan sehari-hari yang kita sering gunakan, istilahnya disebutnya adalah marketplace ya. Contoh, kalau kita ingin membeli atau menjual produk, kita menggunakan aplikasi yang sudah cukup terkenal ya, misalnya Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan seterusnya. Nah, marketplace ini memberikan kesempatan untuk mempermudah mencari atau sourcing dan juga sekaligus menjual produk yang ingin kita pasarkan ke pasaran. Kegunaan dari marketplace ini juga memperpendek rantai supply chain sehingga mempercepat proses delivery dan juga memangkas cost. Dan salah satu fungsi dari marketplace juga memberikan kesempatan perusahaan global masuk ke dalam perusahaan lokal, berkompetisi di lokal, atau kita juga perusahaan lokal bisa memiliki kesempatan melakukan penetrasi ke global ya, dari local company bisa growing menjadi global company.
Keuntungan yang lain adalah misalnya kita ingin mencari supplier secara lokal dan global dengan harga terbaik dan kualitas yang kita inginkan, itu dimudahkan dengan konsep marketplace itu tadi. Nah, disinilah peran SAP Intelligence Suite ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di mana dengan melengkapi ERP S/4HANA untuk menunjang digital transformation, misalnya di area lead to cash, SAP S/4HANA sebenarnya sudah cukup mencakup order to cash dari mulai kita key in sales order, delivery, good issue, pengiriman barang ke customer, kemudian sampai kita menagihkan ke customer, billing, sampai kita menerima pembayaran dari incoming payment dari customer. Dan untuk melengkapi area order to cash, maka SAP menyediakan namanya SAP CX, Customer Experience, dan sekaligus juga kita bisa memaintain customer relationship management di platform SAP CX ini. Kemudian di area source to pay misalnya, SAP S/4HANA sudah mengcover area procure to pay, ya, dimulai dari kita membuat PR, bahkan bisa di-generate secara automatically lewat MRP, kemudian request for quotation, purchase order, good receipt, invoice verification, sampai kita melakukan pembayaran ke vendor. Maka untuk melengkapi SRM atau Supplier Relationship Management dan sourcing di e-commerce, maka kita bisa menggunakan SAP Business Network dan juga SAP Ariba. Sehingga kita bisa mencari supplier atau untuk membeli material atau jasa, mirip seperti kita pada saat kita menggunakan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya di marketplace yang kita sudah gunakan sehari-hari. Dan platform Ariba ini juga menunjang digital collaboration ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya sourcing atau mencari vendor atau menjual produk kita, tapi kita juga bisa tukar-menukar data antara kita dengan supplier, seperti misalnya PO kita, shipping notification dari vendor, invoice yang dikirimkan dari supplier, tanpa kita perlu ngirim fax, email, ataupun manual seperti menggunakan komunikasi telepon. Ya, jadi semuanya kita bisa terintegrasi dengan platform yang namanya SAP Business Network. Kemudian SAP S/4HANA juga mencakup area hire to retire, di mana kita di sini melengkapi area recruit to retire yang sudah ada di SAP, yang sepadanannya mirip mungkin aplikasi talent pool seperti LinkedIn ya, seperti LinkedIn yang kita sudah pakai. Kemudian ada juga namanya SAP Concur, mirip seperti misalnya Traveloka atau Booking.com, yang kita bisa gunakan untuk memesan tiket, pesawat, ya, transportasi, akomodasi seperti hotel. Dan SAP Concur ini juga terkoneksi ke SAP S/4HANA untuk travel expenses. Kemudian di manufacturing dan supply chain, SAP S/4HANA juga sudah dilengkapi dengan Asset Intelligence Network untuk kolaborasi digital dengan vendor seperti aset, equipment, machine, ya, dan juga Logistic Business Network, LBN, untuk mencari solusi seperti mencari shipper, courier, atau third-party logistik. Ya, padanannya mungkin kalau kita menggunakan marketplace saat ini, seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan lain-lainnya. Nah, ini di-cover di area yang namanya Logistic Business Network. Khusus untuk IBP, ya, atau Integrated Business Planning, di webinar kali ini kita akan memberikan sesi lanjutan bersama rekan saya nanti Pak Freddy Alim. Jadi nanti akan dijelaskan aplikasi yang mensupport Advanced Sales Operation Planning, kemudian dijelaskan nanti topik mengenai demand planning, what if analysis, planning, capacity, dan cost. Ya. Dan semuanya bisnis application ini tentunya terintegrasi dan menggunakan business technology platform untuk merajut komunikasi antara cloud to cloud atau cloud to on-premise, dan fungsinya adalah end-to-end business process, one central identification, dan single sign-on. Oke, kemudian kita coba fokus ya sebenarnya di aplikasi SAP S/4HANA itu sendiri, ERP-nya, di mana ini adalah sebuah tools ya buat perusahaan yang ingin melakukan business transformation di area digital saat ini. ERP application ini memiliki banyak lompatan teknologi ya Bapak Ibu sekalian ya, dibandingkan dengan versi SAP sebelumnya. Di antaranya misalnya SAP Fiori, di mana ditawarkan new experience access untuk para user untuk menggunakan sistem itu sendiri, sehingga kita bisa mengakses melalui smartphone, melalui tablet yang lebih mobile ya, menunjang konsep yang namanya mobility, maupun kita misalnya akses di kantor ataupun di rumah dengan laptop ataupun komputer. SAP S/4HANA juga sudah running on database memory, sehingga proses komputasinya dan akan lebih cepat ya, sehingga memungkinkan untuk data warehouse-nya untuk di-combine menjadi satu sistem ya, di mana kita bisa menikmati yang namanya SAP Embedded Analytics ya di Fiori. Sehingga kita tidak perlu memiliki server terpisah seperti di aplikasi lain maupun di aplikasi ECC 6 sebelumnya, di mana kita punya server BW secara terpisah.
Kemudian SAP S/4HANA juga menawarkan deployment dengan opsi cloud, di mana kita bisa mempermudah buat customer sehingga kita tidak perlu repot, misalnya membeli server, perlu setup data center di kantor, dan kita tidak perlu lagi effort untuk memaintain server maupun aplikasinya. Sehingga SAP S/4HANA memberikan opsi Indian juga native integration, misalnya ke Internet of Things dan aplikasi-aplikasi business network lainnya yang seperti tadi kita sudah bahas. Contohnya adalah SAP Ariba, Concur, Fieldglass maupun Customer Experience. Baik, Bapak Ibu rekan semua, Rise with SAP ya. Di sini kita ingin menjelaskan sebuah program yang ditawarkan oleh SAP mulai dari tahun ini, sebenarnya mulai tahun lalu dan mulai makin gencar ditawarkan di tahun 2022, di mana kita sebutnya ada SAP Rise ya. Ini adalah Business Transformation as a Service dengan fasilitas penawaran yang menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Dalam satu offer, satu kontrak yang dihandle dalam satu perusahaan, which is SAP. Di dalam SAP Rise ini kita bisa memilih opsi deployment, apakah itu public maupun private cloud. Kemudian komponen yang kedua yang ditawarkan adalah infrastructure hyperscaler, di mana kita bisa memilih infrastructure vendor yang diinginkan, misalnya seperti AWS, Amazon Web Service, atau Google Cloud Platform maupun Microsoft Azure. Mungkin tahun ini juga akan ditawarkan opsi keempat, yaitu adalah Cloud C4C, mungkin nanti kita akan umumkan kalau memang sudah formal di launch. Rise with SAP juga tidak hanya memberikan fasilitas ERP saja, tetapi juga dilengkapi yang namanya Business Process Intelligence, di mana ini memfasilitasi buat kita melakukan insight to improvement buat customer yang sudah menggunakan SAP. Kemudian kita juga disediakan pragmatic tools untuk mengadopsi misalnya sistem konversi apabila kita memiliki SAP versi sebelumnya, misalnya dari ECC 6, kita ingin melakukan sistem conversion ke SAP S/4HANA. Disediakan juga ya Bapak Ibu sekalian di SAP Rise ini adalah yang namanya SAP Learning Hub yang membuat kita bisa belajar fungsi-fungsi baru yang ada di SAP sehingga kita bisa melakukan riset ya, atau explore atau melakukan training untuk karyawan-karyawan ya, di dalam perusahaan kita, baik yang baru maupun yang sudah lama. Rise with SAP juga memberikan penawaran SAP Business Network Starter Pack ya, di mana di sini adalah gerbang ya untuk mengeksplor kolaborasi dengan perusahaan lain baik itu vendor maupun customer yang sudah tergabung ke SAP Business Network. Dan yang juga tidak kalah menarik adalah ditawarkannya yang namanya adalah SAP BTP atau Business Technology Platform untuk mengenable perusahaan-perusahaan untuk melakukan digital innovation di luar ERP, contohnya misalnya adalah machine learning, artificial intelligence, RPA atau robotic process automation, Internet of Things, dan juga analitik yang ada di cloud. Nah, ini adalah gambaran ya, kemudian sebagai komparasi ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bagaimana kita yang di sebelah kiri ini misalnya komparasi antara traditional deployment pada saat kita implementasi dibandingkan dengan yang di sebelah kanan ini di mana kita menawarkan konsep bundling ya. Di dalam SAP Rise ini komponen software dan infrastructure management, technical managed service dan sistem support ya, contohnya misalnya seperti upgrade, patching, dan lain-lainnya sudah dibundle menjadi one simple commercial construction sebagai services. Sehingga kita tidak perlu lagi memberikan bagaimana cara men-setup misalnya data center, bagaimana kita security-nya, kemudian fire protection, AC-nya, karena memang perlu temperatur yang cukup dingin ya Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga kita tidak perlu server secara instalasi di kantor kita, sehingga kita bisa melakukan konsep perubahan yang namanya CAPEX atau investasi dari aset berubah menjadi OPEX ya, sebagai subscription fee tahunan yang juga mencakup lisensi dan technical managed service. Sehingga ke depannya kita tidak perlu worry lagi atau khawatir bagaimana sih cara melakukan monitoring hardware, memanage upgrade, patching, hardware monitoring performance, DRC atau disaster recovery, semuanya itu sudah dihandle oleh cloud hyperscaler which is SAP. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di sini kita bisa lebih detail lagi sebenarnya apa yang ditawarkan oleh SAP Rise. Ya, yang pertama tadi ya, opsi deployment ini kita bisa pilih baik public cloud maupun private cloud, di mana public cloud ini misalnya diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang bisa mengadopsi SAP standar ya. Sedangkan untuk yang private cloud adalah perusahaan yang ingin misalnya memiliki fleksibilitas customization atau enhancement yang mirip dengan versi on-premise yang kita bisa lakukan secara independen dan lebih fleksibel. Kemudian komponen tools yang kita bisa gunakan dari sisi menganalisis journey yang diperlukan bagi customer yang sudah ada di SAP ERP sebelumnya, yaitu di ECC 6, termasuk di dalamnya ada SAP Learning Hub, di mana kita bisa
mempelajari functionality yang disediakan oleh SAP maupun tools-tools baru yang ada di bisnis teknologi platform misalnya. RISE with SAP juga dilengkapi yang dinamakan yang namanya Business Process Intelligence ya. Ini adalah tools yang bisa memberikan insight to improvement sehingga kita tidak hanya menggunakan ERP, tapi kita juga bisa menganalisa apakah bisnis proses kita sudah optimize atau belum. Kemudian yang juga menarik adalah SAP memberikan free credit ya, starting 2.000 euro per tahun untuk public cloud dan 4.000 euro per tahun sebagai free credit ya. Ini gratis Bapak Ibu sekalian. Sehingga sebagai teaser buat SAP apabila kita ingin menggunakan teknologi platform yang ada di BTP ya, misalnya dari sisi licenses maupun service-nya ya, seperti IoT, machine learning, RPA, dan cloud analytics. Kemudian di dalam program SAP ini juga ditawarkan SAP Business Network Starter Pack sebagai gerbang kolaborasi kita dengan perusahaan lain, di mana di dalamnya ada 3 offering starter pack, yaitu adalah SAP Ariba Network, Asset Intelligence Network, untuk kolaborasi equipment, aset, dan mesin kita, atau logistik network collaboration untuk mempermudah jangkauan distribusi. Baik, kita kemudian masuk ke fase CPG Cloud ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ya, di webinar kali ini kami juga ingin meng-highlight Soltius Fast CPG Cloud Package Solution, sebuah partner package solution yang bisa di-deploy di cloud maupun di on-premise, dan ini juga sudah disertifikasi oleh SAP. Fast CPG Cloud ini memiliki fokus ya memang di consumer product industry yang tujuannya adalah menyediakan implementation services berdasarkan industry best practices. Ya, Fast CPG ini adalah proven solution yang sudah diimplementasikan dan dibangun berdasarkan pengalaman Soltius yang sudah cukup sukses di banyak perusahaan di industri sejenis. Sehingga Fast CPG Cloud ini bukan hanya datang dengan kertas kosong ya, bagaimana kita mau melakukan implementasi. Kita tidak lagi bertanya, what do you want, tetapi kita sudah, oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah SAP best practice-nya. Sehingga kita datang dengan template yang bisa mempercepat timeline implementasi yang ujung-ujungnya juga bisa membuat cost implementasi lebih efisien dan lebih menarik, atau kita bisa sebut adalah faster time to value. Di dalam Fast CPG Cloud ini juga sudah include ya Soltius Regulatory Compliance, misalnya di customization untuk area finance, untuk e-faktur dan ESPT, dan juga beberapa industry specific extension, contohnya misalnya pada saat kita ingin membuat PO, good receipt note, sales order, delivery form, billing form, invoice form, ya itu kita sudah sediakan, sehingga kita bisa gunakan itu sebagai template tanpa kita perlu mendesain lebih awal. Ya, kembali lagi itu akan mempercepat proses implementasi dan menyederhanakan cost yang akan terjadi di sebuah implementasi. Dan dari sisi Fast CPG Cloud ini, covering dari core business capability-nya adalah sebagai berikut ya, kita bisa lihat di halaman ini, dari mulai modul procurement ya, yang mengcover RFQ, kontrak, PR, PO, pricing, invoice verification, sampai procurement analytic. Kemudian modul PP untuk planning dan production, dari mulai forecast to stock, demand management, MRP, capacity planning, production execution. Kemudian area warehouse atau inventory management yang mengcover bagaimana kita menerima barang, good receipt, mentransfer barang, mengeluarkan barang, good issue, stock count, ya. Kemudian area SD atau modul SD untuk sales contract, sales order, pricing, delivery, billing, sampai nanti analytics-nya. Ya, untuk area quality management juga memang sangat diperlukan ya buat fast CPG industry, sehingga kita masukkan ke dalam scope, di mana coverage-nya adalah untuk incoming inspection, in-process inspection, after production inspection, ataupun recurring inspection. Dan ujung-ujungnya semuanya akan masuk ke finance dan controlling, ya, terintegrasi ya dalam modul FI dan CO, di mana di dalam modul FI ini adalah ada general ledger, accounts payable, accounts receivable, asset management, bank accounting, profit center, cost center, dan seterusnya. Baik, demikian mungkin sharing informasi dari kami, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Semoga dengan highlight dari SAP Intelligence Suite ini, kemudian juga perkenalan mengenai SAP RISE program, dan juga Soltius SAP Fast CPG Cloud, bisa menambah wawasan kita semua bagaimana mengadres ya challenges yang tadi sudah diutarakan di awal, bahwa begitu banyak tantangan maupun opportunity yang ada di CPG industry, sehingga kita tetap bisa menggunakan tools yang bisa dimanfaatkan untuk kita bisa stay kompetitif di tengah persaingan. Tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini baru informasi high level. Jika Bapak Ibu sekalian ingin lebih lanjut dan tertarik untuk diskusi atau ingin bertanya,
lebih lengkap dengan SAP RISE, Intelligent Enterprise maupun FAS CPG Cloud, silahkan menghubungi kami di email maupun berkunjung ke website kami di www.sotius.co.id. Setelah ini kita akan lanjutkan sesi IBP yang menarik sekali ya, untuk kita ketahui bahwa salah satu challenge yang memang sering dihadapi di industri CPG ini adalah di area sales operation planning, ya seperti balancing demand dari customer dan juga supply dari vendor maupun kapasitas dari produksi kita. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan dengan pengenalan tentang IBP oleh rekan saya Pak Freddy Halim. Silakan Pak Freddy. Oke, terima kasih Pak Bondan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen. Oke, perkenalkan Bapak Ibu ya. Nama saya Freddy Halim, Delivery Manager di Sotius, terutama untuk area supply chain. Di sini saya akan coba bawakan mengenai Fast Plan, Bapak Ibu. Di sini ada logo kami ya, Fast Plan. Fast Plan ini adalah solusi dari Sotius yang untuk address di area supply chain ya. Tujuan kami, Fast Plan adalah address di area tactical planning yang kemudian mungkin Bapak Ibu lebih kenal dengan nama Sales and Operation Planning, seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin mencapai end-to-end planning ya, dan seperti moto kita hari ini itu maximize supply chain agility with IBP ya. Ya, mari kita mulai ya, Bapak Ibu. Oke, jadi di sini kita lihat ada Fast Plan ya. Jadi Fast Plan itu dibangun atas 3 pilar, Bapak Ibu ya, 3 pilar ya. Tadi Pak Bondan juga sempat mulai highlight soal IBP, yaitu salah satu aplikasi supply chain dari SAP ya. Kemudian karena IBP adalah cloud based, kita juga melakukan implementasi dengan metodologi baru ya, yaitu Agile ya, Agile yang SAP mengeluarkan satu metode baru yang namanya SAP Activate. Mungkin Bapak Ibu kenal dulu dengan namanya ASAP ya, ASAP metodologi ya, dan itu udah outdated ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir yang penting adalah best practices ya. Jadi ketika SAP yang meluncurkan IBP ya, Sotius bekerja sama dengan SAP ya, membuat certified solution Fast Plan. Jadi kita mengadopsi best practice dari SAP, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Sotius itu punya pengalaman yang cukup banyak di CPG Industries. Jadi best practice di sini adalah gabungan, pick the best antara best practice dari SAP dan best practice dari Sotius untuk serving CPG customer di Indonesia. Dua area yang di support oleh IBP ya, dalam hal ini Fast Plan adalah area S&OP ya, dan area demand ya. Oke, nanti kita akan lihat apa sih use case-nya ya. Oke. Kenapa kita butuh aplikasi lain ya selain Fast CPG yang sudah diinformasikan Pak Bondan sebelumnya. Jadi kita tahu bahwa market sekarang sudah sangat dinamis ya. Ya, jadi high level planning itu atau kita sebut tactical planning makin penting ya. Saya punya use case implementasi di customer kami yang dimana dia Desember ya, dia sudah melakukan tactical planning untuk build up stock untuk Lebaran. Ya, bahkan di Desember Bapak Ibu ya, dia butuh platform buat itu ya, dan dia harus bisa melihat visibility untuk setahun sampai 2 tahun ke depan untuk investment planning. Ya, kita berbicara mengenai business plan dan tactical plan di sini ya. Tuh. Nah, dengan Fast Plan berarti kita bisa manage end to end. Jadi tadi saya sebutkan ada business planning, ada tactical planning, dan ada operational planning. Kalau tentunya operational planning ada di mana? Ada di Fast CPG ya Bapak Ibu ya. Itu day to day planningnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi combine antara S&OP sama demand. Ya, demand itu Bapak Ibu boleh analogikan seperti forecasting ya. Ya, di sini kita adopsi forecasting, ada machine learning, ada pattern recognition, ada artificial intelligence ya. Tujuannya cuma satu, balancing demand and supply ya. Hal lainnya yang kita berikan benefitnya adalah tidak tertutup kemungkinan selalu Bapak Ibu akan melakukan simulasi dan what if analysis. Apalagi kalau Bapak Ibu planning untuk 6 bulan ke depan, setahun ke depan, itu penuh dengan namanya simulasi. Nah, jadi Fast Plan itu mendukung yang namanya what if analysis.
Jadi Bapak Ibu bisa melihat impact-nya terhadap cost dan profitability. Dan itu real time Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat use case. Jadi saya langsung bawakan use case untuk CPG customer ya. Tentunya namanya saya samarkan, jadi kita fokus kepada use case Bapak Ibu ya. Anggap customer ini memiliki operational planning ya. Ada S/4HANA ya, yaitu CPG yang tadi Pak Bondan sempat kemukakan sebelumnya. Nah, ada juga Salesforce Automation yang dimiliki oleh distributornya. Ya, dalam kasus ini distributornya ada another party ya. Dia juga memiliki namanya TMS, Transportation Management System, yang untuk mengoptimalkan fleet ya, pengiriman ya. Itu namanya operational system karena day-to-day operation. Di lain sisi dia juga punya data warehouse ya. Dia mengumpulkan data, big data dalam satu data warehouse, di mana dia bisa kumpulkan contohnya data sell out dari distributor ke end customer, ke channel contohnya. Ya. Ada database ya, mungkin juga data-data lainnya yang di-maintain terpisah dari CPG Bapak Ibu, contoh dalam bentuk SQL ataupun MySQL seperti itu ya. Atau paling simple file ya. Kita masih banyak menemukan bahwa banyak praktisi ini ya, planner ya terutama yang masih pakai Excel ya, kita nggak tertutup kemungkinan ya. Nah, itu adalah infrastruktur use case kami. Ya, dan ini semua saling scattered ya. Kemudian di sebelah kanan kalau Bapak Ibu lihat ya, yang terlibat dalam planning itu nggak sedikit. Kalau Bapak Ibu hanya bilang, oh di tempat saya yang planning cuma PTIC, ya saya bilang, oke, itu mungkin operational planning. Tapi kalau tactical planning dan business planning, tidak. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada orang sales, ada orang marketing, ada orang finance, ya, ada demand planner, PPIC yang tadi saya sebut, ya, purchasing, supply planner. Ada juga mereka meluaskan ke external collaboration. Contohnya, distributor yang besar itu kita harus tarik untuk bekerja sama dalam tactical planning kita. Ataupun key supplier, karena kita beli banyak dari dia, saya mesti publish critical raw material saya ke supplier ini dalam rolling 6 bulan. Kalau dia nggak bisa supply, saya yang kena constraint, seperti itu ya. Nah, jadi yang terjadi sekarang adalah kita lihat di CPG Industries adalah kita missing gap antara sistem di sebelah kiri dengan persona di sebelah kanan. Ini putus hubungan. Akhirnya kita ngelakuin tactical planning di Excel. Nah, padahal di sisi demand Bapak Ibu menghadapi masalah yang cukup banyak ya. Market yang makin dinamis, variasi demand makin banyak ya. Ya COVID lah udah ketahuan ya, itu memukul kita di sisi demand ya. Kemudian proliferation of product. Ini istilahnya adalah jumlah produk. Kalau Bapak Ibu punya 30 produk, it's very easy. Tapi kalau Bapak Ibu punya 300 produk, which is CPG industry yang saya ketemui biasa udah ratusan produk. Ada 500, ada 700 to be honest. Ya. Bagaimana Bapak Ibu planning 700 produk? Dikali dengan 2 channel aja. 700 kali 2 berarti 1400 titik. Nah, itu kan banyak banget ya. Nah, so much data. How to leverage. Ya. Mungkin customer pernah ngobrol dengan saya, Pak, saya punya data banyak loh untuk forecasting. Saya punya data cuaca. Ya, karena ini di beverages ya sebenarnya. Saya juga punya data marketing budget. Kita lihat loh trennya kalau marketing budget ini dibesarkan, biasa actualnya naik. Boleh nggak Pak saya put marketing budget sebagai influence buat forecast saya di masa depan? Ya, sehingga sistem belajar kalau ada marketing budgetnya tinggi, berarti forecast-nya naik. Nah itu, jadi dia mulai saling korelasi antara eksternal variabel ya Bapak Ibu ya. Itu di sisi forecasting. Sisi S&OP yang tactical planning itu Bapak Ibu lihat ini personanya banyak ya. Yang kita hadapi adalah semua disparate and silo. Masing-masing bekerja sendiri-sendiri, tukar-menukar email, tukar-menukar Excel, dan it is not good. Ya. Karena kita butuh satu platform yang untuk align semua ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian karena di Excel cukup terbatas, kita nggak bisa melakukan banyak hal. Boleh nggak saya ngelakuin tactical planning, tapi saya mau melihat profitability, saya mau melihat cost, ya bisa. Saya pernah menjumpai customer yang ke Soltius bilang, Pak, saya bangun makro, Pak, di Excel, Pak. Sekarang running 3 jam, Pak. Ada nggak cara cepat? Nah, itu kejadian, Bapak Ibu, di CPG industry. Simulasi apalagi, Pak? Baseline-nya boro-boro 3 jam, Pak.
gimana saya bisa simulate. Nah, itu yang missing gap yang kami temukan ya di CPG Industries ya. Nah, IBP dalam konteks ini fast plan itu mengisi gap ini Bapak Ibu. Ya. Tentunya dengan latest teknologi, ya, single source of truth untuk kolaborasi, dan alignment kembali ke operasional sistem. Percuma kita planning tapi nggak bisa masuk kembali ke operasional sistem. Day to day kita pakai ERP kan, pakai CPG atau S/4HANA kan, Bapak Ibu kan. Nah, di building block tengah yang missing ini adalah kita namakan tactical planning Bapak Ibu. Kalau kita lihat pakemnya ya, Sotus itu selalu pakai pakem yang namanya Oliver Waite. Jadi kalau Bapak Ibu boleh browsing, Oliver Waite itu situsnya, dia banyak memberikan guideline adalah advanced S&OP. Ya, kalau Bapak Ibu pernah pakai pakem dari Oliver Waite, Bapak Ibu kan tahu namanya DR, SR, RR, MBR. DR itu contohnya demand review. Contohnya, DR itu running dari 7 sampai 11 di awal bulan. Kita lakukan forecasting, ada sales kasih input, marketing kasih input, annual operating plan. Kenapa butuh ini sih? Percuma kalau kita melakukan planning long term tapi nggak capai target finance. Cash flow kita nggak bagus. Ya, makanya penting finance di sini. Keluarlah demand plan. Baru kita lanjut ke minggu berikutnya, 14-18, namanya supply review. Tentunya plan ini harus di-verify oleh orang pabrik, ya. Cukup nggak? Profit capacity planning, ya. Nah, biasa ada beberapa skenario. Nah, kembali tadi saya bilang, what if analysis. Dia prepare skenario. Nah, di tanggal 21-24 ketemu lagi antara orang demand dan orang supply. Di sini Bapak Ibu lihat ya, ada warnanya sama ya. Di all demand supply stakeholder ketemu di sini. Nah, setelah setuju, tanggal 25 baru dia maju ke top manajemen, ketok palu sebagai namanya konsensus demand. Tadi ada kosakata plan, sekarang sudah nggak ada. Akhirnya balik lagi ke S/4HANA. Dalam konteks ini CPG ya. Nah, datanya dari mana? IBP itu punya integration suite yang bisa connect ke semua ini. Ya. Nah, dan dia juga memberikan platform untuk kolaborasi semua stakeholder ini ya, yang akhirnya dia akan kembali ke S/4HANA. Mungkin Bapak Ibu kalau saya pakai teknis sedikit ya, dia akan kembali sebagai plan independent requirement rolling selama 6 bulan ke depan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini case. Ini adalah top down integration ya. Saya bilang istilah top down itu ada DR, SR, RR, dan MBR ya. Tapi kalau kita lihat use case yang left to right horizontal integration itu, ini kita temukan normally CPG Industries itu selalu seperti ini Bapak Ibu ya, supply network-nya. Ya, ada supplier sama subcon, ada manufaktur, mungkin Bapak Ibu dari sisi manufaktur, ada DC ya, normal ya, ada stock point ya. Kemudian di use case ini dia bekerja sama dengan distributor eksternal ya. Contohnya jadi distributor ini akan jadi sold to party, ship to party. Tapi at the end distributornya serving the end customer, belum end Bapak Ibu, tapi mungkin serving channel. Ada GT, ada MT. Ini contoh. Tapi kita menemukan biasa customer kami juga lebih slice ini. Ini terlalu besar. Ya, ada GT, MT terlalu besar. Mereka ada namanya MKA, Horeca, MTI, macam-macam. Ya, seperti itu. Nah, contohnya use case ini customer kami pakai CPG di sini. Ya. Kemudian dia juga pakai TMS ya untuk optimize ini ya pengiriman dia ke distributor ya. Tapi kan ketika sampai distributor dia sudah nggak punya kendali. Sehingga di sini Bapak Ibu lihat distributor mungkin pakai sistem lain, Salesforce Automation, kemudian DWH. DWH itu dia inject balik ke punyanya si principal, sehingga saya bisa tahu sell out-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada sell in, ini ada sell out ya. Jadi kita connect juga end-to-end, left-to-right horizontal integration, memperbolehkan kolaborasi. Ini external collaboration ya. Saya pernah di salah satu implementasi di perusahaan CPG yang nge-forecast kebutuhan pembelian critical raw material selama 6 bulan. Harus seperti itu. Karena supplier besarnya minta. Kalau nggak ada, nggak usah kerja sama saya.
Jadi dia forecast tuh 6 bulan, dia rolling juga. Itu namanya external collaboration. Internal tadi Bapak Ibu udah lihat ya, ada sales, ada marketing, ada finance ya, ada PPIC, purchasing. Tapi di sini juga ada satu lagi external collaboration. Berarti dia kolaborasi dengan distributornya ya. Dan platform ini memberikan end-to-end visibility, Bapak Ibu ya. Makanya tadi di slide sebelumnya Bapak Ibu lihat saya ngambil data dari semuanya. Menjadi satu single source of truth ya. Gak hanya data S4HANA, tapi data TMS saya ambil, data Salesforce Automation saya ambil, DWH saya ambil, dan another DB juga saya ambil ya. Nah, jadi dengan tadi vertical sama horizontal integration, ada hal yang fungsi-fungsi yang dulunya nggak bisa, tapi sekarang jadi bisa. Ya, ini use case kami, contohnya di sisi demand forecasting. Ya, mereka forecast based on sell out menggunakan machine learning dan artificial intelligence. Ya, jadi mereka bisa tahu, contohnya Lebaran kan bergerak-gerak ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa put event. Ya, seperti itu. Tadi juga ada contoh marketing budget, cuaca, ya, itu bisa mempengaruhi forecast di masa depan. Harvesting cycle itu juga possible ya. Any external variable yang kelihatan di masa lalu dan bisa dipredik di masa depan itu bisa mempengaruhi forecast. Sistem bisa belajar. Ya. Flexible forecast level ya. Ya, kalau Bapak Ibu bilang saya forecast semua di level SKU dan lokasi ya. Saya akan tanya balik, berapa besar forecast error Bapak Ibu? Ya. Udah jadi norm bahwa kadang-kadang produk ini bagus di forecast di level SKU. Ya, correct. Beberapa produk mungkin bagus di forecast di level family. Ada juga forecast yang bagus di level SKU channel. Ya, it is a flexible forecast level. Ya, seperti itu. Ya. Visibility terhadap forecast error juga penting, sehingga kita bisa continuous improvement. Nah, segmentasi ini penting banget. Ya, tadi saya bilang 1.400 titik, kenapa? Karena ada 700 produk, 2 channel. Tapi kan ketika semua menghasilkan masalah di supply chain, mana yang Bapak Ibu pengen prioritaskan? Nah, di sini segmentation membantu. Kalau saya akan fokus ke produk yang segmentasi A. Yaitu hit my contribution margin paling besar. Dan yang Z, yang paling susah di forecast. Mungkin Bapak Ibu sering dengar namanya ABC XYZ segmentation. Ya. The good is, Fastplan ini dengan IBP menggunakan machine learning untuk memberikan segmentasi. Ya. Kalau ABC kan Bapak Ibu put 70, 20, 10. No need anymore. Ya. Machine learning will take care it for you now. Ya. Oke. Aggregation penting. Orang sales mungkin biasa bikin input di level brand, ya. Orang marketing mungkin di level family dan area, dan dia berharap bahwa sistem yang bisa nurunin ke level SKU. Karena orang supply butuh SKU, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya paksa orang sales dan marketing kerja di level SKU kebanyakan. Ya, biasa mereka nggak akan jalan seperti itu ya. New product kita juga mesti planningkan penetrasi pasarnya ya. Nah, yang terakhir ya pasti simulation dan version planning ya. Itu di sisi demand. Ya, fitur yang di-enable oleh Fastplan ya. Si supply, kita lihat ya, si supply ya. Saya bisa ada visibility sekarang di stock dan GIT tanpa saya lari ke data warehouse. Saya bisa lihat di satu platform sekarang. Saya bisa planning, saya bisa kontrol doi di distributor. Ini udah kita selalu temukan di CPG industry, prinsipal itu selalu set up the doi at distributor. Biasa setupnya itu by ABC class ya. Mungkin ABC class dan area. Mungkin area Jawa kalau A, doi-nya berapa. Mungkin Sumatera kalau produk ini segmennya C, nah itu doi-nya berapa. Ya, itu umum terjadi di distributor di CPG company ya. Supply adjustment ya, berarti kan ini menghitung ya. Jadi forecast ini dihitung mundur nih. Seolah-olah kayak MRP tapi dia konteksnya supply network centric. Ya. Bukan plan centric lagi ya. Nah, kita bisa melakukan adjustment di sini, di sini, di sini ya. Seperti itu. Nah, ya.
rough cut capacity planning berarti saya bisa melihat ya, saya pengen build up stok untuk lebaran, sekarang saya di Desember, saya build up pelan-pelan, saya mesti tambahin orang nggak sih di bulan Februari, di bulan Maret. Nah, contohnya seperti itu. Ya, kalau saya produksi lebih awal, mungkin Bapak Ibu yang bergerak di CPG Industries yang lifetime-nya lama enak ya, setahun, 2 tahun baru expire. Tapi kan ada juga yang freshness yang 6 bulan, 3 bulan, nah itu nggak bisa seperti itu. Ya itu kita harus lakukan long term planning, tactical, tapi juga kita harus terapkan capacity planning ya. Atau kita subcon ya, daripada saya bikin lebih awal, freshness-nya berkurang. Critical raw material, kita akan forecast our raw material forecast ke supplier. Nah, ini yang penting nih. Sell in, sell out alignment. Ini sell in, ini sell out. Kesehatan supply chain itu kan memang dikendalikan oleh sell out, Bapak Ibu ya. Pasti. Ya, itu artinya itu ngalir. Tapi performance perusahaan, terutama kalau Bapak Ibu TBK, itu dikendalikan oleh sell in. Itu harus align. Ya, jangan sampai umumnya sell out-nya besar sih enak, tapi kadang sell out kecil saya juga pengen kerjasama dengan distributor, saya push lebih banyak sehingga performance saya bulan ini bagus ya. Itu namanya sell in sell out alignment ya. Ya, simulasi sama present planning sama ya. Saya bisa contoh, saya tambah orang ya, tambah orang overtime, bagaimana sih rapat capacity planning saya. Nah, itu contohnya udah masuk simulasi ya. Atau di business plan, saya mau invest mesin baru di tahun keempat, which is kapasitasnya jadi double kan, saya pengen lihat impact-nya terhadap ini supply chain saya ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini use case saya banyak bawakan use case. Oke, technical saya drop ya. Oke. Nah, ini contoh user experience ya. Jadi di sini ada statistical forecast ya. Oke, jadi ini dia belajar pola historical data Bapak Ibu, dia cleansing otomatis ya. Karena dia pakai machine learning sama artificial intelligence, dia menghasilkan namanya baseline forecast. Orang sales kemudian melihat baseline forecast, mungkin dia tambahkan di brand A. Nah, orang sales ini nggak mau tambahin di level quantity, saya mau tambahkan brand A 1M. Sistem tolong hitungin quantity dan tolong turunkan ke SKU. Nah, ini sales input nih. Key customer, nah saya broadcast. Jadi key customer yang tadi distributor, saya kasih akses ke sistem saya, fast plan. Mungkin dia akses pakai tablet, bentuknya kayak Excel-nya. Ya. Dia akan kasih input juga ke kita. Ya. Ini udah semacam CPFR, Collaborative Planning Forecast Replenishment. Ya. Kemudian marketing. Nah, marketing mungkin kerjanya beda. Saya mau tambahin di level quantity, tapi di level family sama area. Karena dia uplift based on event ya, marketing event. Nah, tentunya orang finance juga kasih input. Pokoknya annual operating plan kalian harus di level ini. Nah, 4 orangnya kerjasama nih. Sehingga mencapai yang namanya consensus plan. Jadi Bapak Ibu lihat ya, ini saya garis bawahi di user experience-nya, dia pakai Excel. Jadi ini bukan Excel pada umumnya ya. Excel ini connect ke fast plan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika dikasih ke orang supply, mereka otomatis mendapatkan alert. Kalau misalnya person planner mendapatkan capacity overload, ada warna-warninya ya, Bapak Ibu ya, ada merah, mungkin maaf agak kecil ya, sehingga mereka bisa melakukan capacity leveling, maju mundurkan produksi atau bereaksi dengan penambahan manpower ataupun subcon ya, ataupun lost sales. Jadi any scenario can be simulated ya. Oke. Purchase planner juga bisa melihat volume pembelian di sini. Ya, kemudian dia bisa broadcast ini atau dia kasih akses key supplier untuk akses ke fast plan untuk melihat rencana pembelian 6 bulan, kemudian membiarkan key supplier itu input di sana, memberikan input, sehingga dia bisa lihat, oh saya pesan 100, supplier bilang oke, saya pesan 100, supplier bilang cuma 80. Nah, sehingga ini bisa menjadi feedback ya untuk totalitas supply chain ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini bentuknya dalam bentuk dashboard. Jadi ini real time ya, dashboardnya real time. Jadi di fast plan, dashboard reporting dan data sit on the same place. Tadi Pak Bonan juga sudah sempat bilang di FASIP juga sama. Namanya analitiknya sudah embedded seperti itu ya. Kita udah tinggalin masa-masa di mana saya butuh server khusus untuk dashboard ya, seperti itu ya.
sistem udah mulai canggih sekarang, mulai powerful seperti itu. Nah, oke, nah ini secara bisnis ya. Saya akan tutup secara bisnis ya di benefitnya. Pertama, saya akan accurate midterm statistical forecast. Kenapa? Karena saya pakai teknologi terbaru, machine learning, artificial intelligence. Ya. Faster ya. IBP Fast Plan ini runningnya itu di HANA database di cloud, scalable, sehingga forecast itu bisa selesai in a matter of minute. Saya punya use case 300 produk ya, 300 produk ya, atas 200 distributor Bapak Ibu ya, dengan 5 channel. Bapak Ibu kaliin aja ya, itu di forecast level itu ya, selesai less than 15 minutes. Nah, itu. Sehingga dengan faster reaction, accurate deployment ya pasti ya. Saya nggak perlu nunggu lama buat mengadopsi perubahan tren terkini ya. Seperti itu ya. Saya bisa ambil penjualan minggu lalu atau beberapa hari yang lalu, saya fokus lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Flexibility through segmentation ya, ini prioritas juga penting ya. Jangan habiskan waktu Bapak Ibu untuk mereview produk di segmen C. Padahal segmen A masih bermasalah. Ya, seperti itu ya. Contohnya. Kolaborasi, jadi supply chain is all about collaboration. Ya. First, Bapak Ibu harus internal dulu, pasti internal dulu. Sales, marketing, jangan silo dulu. Setelah itu Bapak Ibu mesti extend keluar ke eksternal. Itu adalah kunci keberhasilan supply chain ya. Sekarang itu saya dapat statement dari siapa ya? Now it's not about company versus company, but it is about supply chain, your supply chain versus their supply chain. Itu motonya sekarang, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini yang S&OP ya. Yang S&OP tentunya Bapak Ibu lebih optimal ya, membuat bisnis plan ya dengan efektif balancing demand sama supply dalam satu platform. Tadi Bapak Ibu udah lihat ya. Saya bisa lihat raw material, saya bisa lihat capacity, saya bisa lihat efeknya, saya bisa simulasi, speed and agility karena di satu platform ya, dan robust, semua orang bekerja dalam satu platform. Saya nggak perlu sibuk-sibuk ngirim email, kemudian diskusi, semua in the same platform ya. Kolaborasi again ya, tadi saya sempat bilang seperti itu ya. Oke, mungkin itu slide terakhir dari saya mengenai bagaimana Fast Plan itu filling the gap ya, yang akan align business plan, tactical S&OP, kembali ke Fast CPG ya, gitu ya. Semoga sih besar harapan saya Fast Plan ini bisa membantu Bapak Ibu nih untuk align end-to-end planning ya. Seperti moto kita tadi, maximize supply chain with IBP ya. Oke, ini masih saya banyak tampilkan general sama use case ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu detail, kami senang sekali membantu ya. Bapak Ibu tinggal hubungin account sales eksekutif atau layangkan email ke sales@solvius.co.id ya. Kami akan siap membantu. Kami akan kunjungin Bapak Ibu, kami akan berikan yang lebih detail. Kita berharap kita bisa bekerja sama. Ya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Bu Ernita untuk membantu saya putar 2 menit video IBP ya. Oke, Bu Ernita silakan, the floor is yours, Bu. Ya, terima kasih Bapak Freddy untuk presentasinya. Bapak Ibu, kami juga memiliki video mengenai solusi Fast Plan ini sebagai visualisasi. Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana sistem Fast Plan ini bisa membantu bisnis Bapak dan Ibu untuk lebih memberikan visual dari presentasi yang sudah dibawakan oleh Bapak Freddy. Baik, kami akan memutarkan videonya. In a dynamic and competitive worldwide market today, consumers' expectations are becoming increasingly higher. Every company is challenged to achieve balance between the right amount of inventory and how to optimize supply chain for profitability. Companies are expected to respond quickly to the market, to have better control over business, improve communication, and to resolve the cost and complexity. This is why you need SAP IBP Integrated Business Planning Solution powered by SAP HANA.
SAP IBP is a world-class cloud-based solution which uses simulation and automation technology to manage risk and uncertainty by helping companies obtain an end-to-end real-time view of their supply chain to make the best planning decisions. Start your digital supply chain transformation now with Fast Plan Package Solution from Sashas, where you can choose a business plan which best suit with your company's needs. Fast Plan Lite, made for sales and operation planning, empower data-driven decision from strategy to operation level. A single place to evaluate, collaborate, simulate, and plan your supply chain. Identify new ways to grow revenue and reduce cost. Fast Plan Lite for Demand enables you to better predict market potential and what you are going to sell with historical, promotion, and point of sales data. With demand sensing, you can now make accurate statistical short-term forecasting, predict pattern, spot opportunity, and grow revenue. Sashas is an SAP Platinum Partner and a member of the United VARs. We are among the leading solutions providers across the world, guaranteeing the best service and support. With Sashas Fast Plan solution, you can now change and react fast towards a demand-driven supply chain. Sashas, we help your companies run better. Baik, demikian adalah presentasinya. Terima kasih kepada Bapak Pramudia Bondan dan juga Bapak Freddy Halim sudah membawakan presentasinya, dan kami semua berharap bahwa informasi solusi bisnis yang kami bawakan siang hari ini bisa bermanfaat untuk perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi Q&A. Saat ini ada beberapa pertanyaan, khususnya untuk pertanyaan yang sudah ditujukan untuk Bapak Freddy Halim ya, untuk dijawab. Dan yang sebelumnya pada sesinya Pak Bondan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab, dan kami masih memberikan waktu kepada para peserta apabila masih memiliki pertanyaan yang ingin diajukan. Silahkan diketik di Q&A box-nya, nanti kami akan menjawab secara langsung. Baik, untuk pertanyaan pertamanya, Pak Freddy, datang dari Bapak Daud Iman Sundono. Pertanyaannya adalah, apakah forecast yang sudah kita tentukan selama 1 tahun ke depan bisa dirubah-rubah di bulan tertentu, Pak, dan apa saja dampaknya? Oke, baik. Thank you, Bu Ednita. Thank you, Pak Daud. Ya. Jadi, tadi kita lihat bahwa sistem itu hanya memberikan baseline forecast ya. Nah, bayangkan ini kayak kue lapis, Bapak Ibu ya. Jadi, lapis pertama itu diberikan baseline forecast. Kemudian sales memberikan input, marketing memberikan input. Input ini apa? Perubahan terhadap baseline forecast. Bisa di week tertentu, bisa di month tertentu ya. Dampaknya apa? Tentunya yang digunakan untuk supply plan adalah konsensus demand plan. Kalau kue lapis, dia lapis paling bawah. Baseline ditambah uplift atau uplift dari sales, uplift dari marketing, kemudian align ke annual operating plan, barulah dia sebut namanya konsensus demand plan. Ya, itu yang kita gunakan, Pak Daud ya. Seperti itu. Semoga sih menjawab. Oh, Pak Daud, jadi kita juga bisa ada fitur untuk ini, put the note. Jadi IBP itu, misalnya sales itu mengubah rencana forecast di misalnya bulan Juli, dia bisa put note, ada remark di sana. Saya ubah ini karena ada event atau apa. Itu jadi media kolaborasi juga, Pak Daud ya. Semoga saya menjawab pertanyaan Pak Daud ya. Iya, berarti jawabannya bisa ya Pak ya, dirubah-rubah di dalam bulan-bulan tertentu ya Pak, dengan beberapa kebutuhannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Akrom ya, Bapak Akrom, selamat siang dengan Bapak Akrom dari IBC Presiden Indonesia. Mau tanya, untuk solusi Fast Plan ini apakah bisa menangani data penjualan sell out, sementara data sell out kebanyakan dipegang oleh distributor? Lalu jika bisa, bagaimana cara dan mekanismenya? Silakan Pak. Oke, baik ya. Tipikal CPG Industries memang seperti itu ya, Pak Akrom ya. Jadi memang distributor kalau itu external party ya. Nah, kita sebagai principal, data sell out itu biasa ada di data warehouse, di datanya mereka ya. Tapi pengalaman kami melihat sorry Pak Freddy, suaranya hilang barusan. Oh, hilang. Ya. Jelas sebenarnya? Iya, sekarang Okay. jelas. Bisa diulang mungkin Pak?
Oke, jadi di CPG Industry kita selalu menemukan kalau distributornya adalah external party, tentu Pak Akrom benar. Data sell out itu ada di distributor ya. Tapi gini Pak, di most of our experience di CPG Industries ya, prinsipal itu berhak untuk meminta integrasi data sell out dari distributor balik ke dalam data warehouse-nya prinsipal. Seperti itu. Nah, jadi ambil satu use case, customer kami adalah dia sediakan data warehouse, aneka distributor itu connect balik data sell out-nya Pak Akrom. Ada yang pakai file, ada yang pakai API, kan kalau makin banyak spektrum distributor, makin banyak integrasi. Tapi at the end, dia harus ada dalam data warehouse, dan IBP kan pick the data. Pick the data sebagai contohnya data historical buat planning, forecasting Pak Akrom. Seperti itu. Nah, kalau distributornya itu memperbolehkan kami akses ke sana, IBP juga mampu dengan integration suite-nya fetch their data warehouse. Seperti itu, Pak Akrom. Semoga menjawab, Pak Akrom. Baik, terima kasih Pak Freddy untuk jawabannya. Sepertinya dari Pak Akrom juga sudah menerima jawabannya, sudah bisa dimengerti. Pak Bondan juga saya ucapkan terima kasih sudah membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Q&A box dari tadi. Dan kepada Bapak dan Ibu, sepertinya saat ini kita belum ada pertanyaan lagi ya, dan dikarenakan waktunya juga sudah habis, saya akan tutup sesi Q&A ini sampai di sini saja. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, dan semoga jawaban dari kami cukup jelas. Namun, apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang masih ingin ditanyakan, atau mungkin mau berdiskusi lebih lanjut lagi dengan tim kami, bisa langsung menghubungi kami via email ataupun telepon setelah webinar ini selesai. Jadi sampailah kita di penghujung acara hari ini, dan kita akan masuk ke sesi yang terakhir dan yang paling penting untuk kami tentunya, yaitu pengisian feedback form. Saat ini di layar sudah saya share untuk link online feedback formnya. Bapak dan Ibu bisa langsung ketik manual linknya, atau bisa dengan scan QR code, dan mereka link ini akan langsung masuk ke halaman online feedback formnya. Saya juga sudah share linknya di chat box untuk lebih mempermudah aksesnya, tinggal di copy paste aja ke browser Bapak dan Ibu. Kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi online feedback form tersebut yang akan berfungsi sebagai referensi kami untuk bisa mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya yang bisa kami lakukan untuk membantu perusahaan Bapak dan Ibu untuk lebih memahami solusi-solusi yang kami bawakan, terutama untuk Fast CPG dan Fast Plan. Dan pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi feedback form tersebut dengan benar, karena kami juga akan memberikan e-voucher sebagai rasa terima kasih kami kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan sedikit waktunya di pagi hari ini untuk menghadiri webinar kami. Dan untuk e-voucher tersebut akan kami proses dalam waktu 1-2 hari ke depan, dan nantinya akan mendapatkan notifikasi ya pastinya. Untuk presentasinya sendiri nanti akan kami share by email setelah acara ini selesai. Ada pertanyaan dari Pak Sofwan ya, Pak Sofwan Sofian. Untuk presentasinya nanti bisa kami kirimkan selesai acara ya Pak. Baik, sekali lagi saya mewakili PT Sosius Indonesia dan juga SAP dan juga para presenter kami hari ini, Bapak Pramudia Bondan dan Pak Freddy Halim. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di siang hari ini. Sampai jumpa lagi di webinar kami selanjutnya. Selamat siang dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Mm-hmm.